Meninya jebret panasnya. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Bupin Mungku yang masih berdapur dari Sukabumi. Sekarang jam 4 subuh, sekarang jam 4 subuh. Aku mulai nge-record jam 4 subuh. Masak ikan basah, sejenis ikan sarden kata penjualnya ya. Ikan sarden kecil-kecil mau aku pindang dulu ya bun, supaya nantinya digorengnya jadi lebih menyerap gitu dan rasanya lebih renyah. Bumbu pindang kayak bumbu ungkep buat ayam ya bun, tapi ini untuk ikan ya. Jadi biasanya dimarinasi ikan teh, tapi karena kemarin aku lupa disimpan di freezer udah lama, jadi dipindang aja dulu. Ini bumbunya ditumis lalu ditambahin air seperti biasa sampai panas, sampai mendidih, baru kita kemudian masukin ikannya. Bumbu pindang kayak gini jadi pilihan buat emak-emak yang ngedadak mau goreng ikan, tapi ikannya mau rasanya nyerap gitu ke dalam pori-porinya ya. Jadi ini kayak diungkep gitu, tapi gak diaduk-aduk ya bun, takutnya jadi hancur karena ikan mah gak kayak ayam ya, keras gitu. Jadi kalau ikan mah gampang rapuh, supaya bentuknya masih berbentuk ikan ya, gak hancur. Jadi pas waktu masukin ikannya udah didiemin aja, jangan diaduk-aduk supaya nggak hancur gitu. Nah karena ikannya kecil-kecil ya, jadi rapuh banget. Nah biarin aja sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dimasukin garam, gula, sama mecin. Setelah dirasa udah empuk ikannya dan udah menyerap bumbunya, lalu kita goreng ya bun. Ini hasilnya bakalan enak, crispy banget karena empuk sampai ke tulang-tulangnya ya. Jadi si tulang ikannya nggak bakalan kena adek ya kalau dimakan sama yang anak kecil. Jadi nggak terlalu berbahaya gitu karena udah empuk gitu bun. Tapi ini warnanya jadi agak sedikit kecoklatan karena aku pakai gula merah sama asam. Karena kata si emak kalau pakai gula merah sama asam warna ikannya jadi hitam, tapi rasanya enak. Nah ini udah mateng, tinggal diangkat dan warnanya jadi kecoklatan ya. Ini ternyah banget, jadi bisa digadoin sampai tuh tulang-tulang ya bun, karena udah digodok sampai empuk banget. Nah ini diangkat aja. Gimana kabarnya teman-teman di sana? Pada sehat kan? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala rencana dan apa yang diharapkan bisa tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah kalau udah goreng ikan biasanya ikan minyaknya jadi hitam ya pun, dan agak keruh gitu. Kadang jadi suka bingung kalau mau dipakai lagi, warnanya udah butak, tapi kalau disimpan jadi sayang banget gitu. Aduh, aku ada punya solusi supaya minyaknya bisa kepakai lagi. Kata orang tua mah dimasukin nasi aja, jadi si nasi teh menyerap minyak yang ada di minyak jelantrah gitu, jadi warnanya nggak terlalu putek ya bun. Nah ini aku mau bikin sambal mangga buat pendamping ikan gorengnya karena supaya lebih segar aja. Alhamdulillah karena sekarang musim mangga ya, jadi tetangga yang punya mangga itu pada ngasih mangga-mangga yang berjatuhan, tapi pasti pada bagus, tapi mentah gitu bun, karena musim hujan atau angin ya, jadi pada jatuh gitu. Nah ini mangganya diparut, lalu kita siapkan bumbu sambalnya, cabai rawit, harusnya pakai cabai merah ya bun supaya warnanya enggak
supaya warnanya nggak pucat gitu. Tapi karena nggak ada ya udahlah, pakai terasi bakar ya bun, bawang merah itu ada udah cukup ya. Lalu diulek-ulek, jangan lupa garam sama gula ya, diulek-ulek sampai halus. Biasanya kalau sambal mangga aja kayak gini bukannya dimakan loh bun, tapi dipetis sama anak-anak. Tapi karena ini aku bikinnya pedes, jadi nggak digadoin gitu. Nah ini aku percobaan loh bun bikin sambal mangga. Kata resepnya sih kayak gini, tapi nggak tahu ya benar apa enggak. Kalau misalnya salah tolong tulis di komentar ya, gimana yang seharusnya aku bikin sambal mangga. Nah ini mangganya kita aduk sama sambal. Ini hasilnya seger, pedas, asem. Pokok nama komplit telah bun. Nah di siang harinya karena udah nonton film Korea ya, rumahku belatak banget ya anakku, sambil emahannya di dalam rumah. Jadi aku mau beresin ruang tamu, semuanya mau disapu-sapuin, bekas makan, bekas jajan semuanya dikumpulin. Ini adalah keadaan rumahku di siang hari, acak-acakan banget ya bun. Ginilah kalau punya balita ya, kalau udah mau main di rumah ya otomatis rumahnya jadi berantakan. Kalau nggak gitu dia sukanya kelayapan di luaran, sedangkan di luar itu panas dan teman-temannya itu pada sekolah. Jadi aku takut banget kalau dia main sendirian. Jadi nggak apa-apalah rumah diacak-acak asal dia betah di rumah. Tapi gini resikonya, jadi aku capeknya double ya, pagi sore siang semuanya diberesin. Ini pekerjaan gak ada habisnya ya kalau ibu rumah tangga. Tapi kalau misalnya udah males banget, aku diemin aja, lalu nanti aku kerjainnya pas sore, pas waktu udah ngumpul gitu tenaganya. Nah ini kotorannya karena dia main emah-emahan di dalam rumah, jadi segala sayuran ada. Nah, ini kamar pun acak-acakan, gak luput dari kelakuan anak-anak ya. Nah ini kakaknya yang udah gede, kalau udah pulang sekolah masuk ke kamar mainin HP, dan akhirnya kamar pun jadi berantakan. Jadi supaya kelihatannya rada enakan gitu bun, walaupun gak rapi-rapi banget, yang penting ini kita rapihin supaya nantinya walaupun rumah kecil tapi nggak berantakan gitu. Gak tahu kenapa kalau pulang sekolah suka nyimpen tas di mana aja sembarangan. Itu buku sama alat-alat buat main semuanya ada di atas lemari. Jadi lemari selalu penuh atasnya ya bun. Itu udah disediain tempat buat gantungin tas, buat simpan buku, tapi tetap aja disimpan di sembarangan tempat ya. Kalau ngomel ya capek, udah capek kerja, capek ngomel, ya udahlah. Paling nanti kalau misalnya udah beres kerja baru aku omongin, jangan kayak gitu ya, diulangin lagi dan capek. Nah inilah kegiatanku dari pagi sampai sore ya. Jangan bosan-bosan ya untuk nonton video aku, dan jangan lupa untuk nonton videoku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.